Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami coba untuk berbagi bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk keperluan membuat citasi maupun referensi pada jurnal ilmiah maupun tugas pembuatan skripsi, tesis, disertasi ataupun yang lainnya. Untuk itu kita akan memulai dari sekarang. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menggunakan Mendeley Desktop ya, Mendeley Desktop untuk memudahkan kita dalam membuat referensi. Caranya kita download di browser, misalnya Google Chrome. Dalam hal ini saya coba untuk di Google Chrome. Kita buka google.co.id, kemudian kita tunggu beberapa saat, kita tuliskan Mendeley Desktop. Nah, di sini sudah tertera, ada hanya lagi ya. Kita coba yang ketiga. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Bagi teman-teman yang menggunakan Windows, teman-teman bisa mengklik ini. Namun jika ada yang menggunakan Linux, Ubuntu maupun Mac, bisa menyesuaikan. Karena di laptop saya menggunakan Mendeley Desktop yang untuk Windows, jadi saya akan mendownload yang Windows. Kita tunggu beberapa saat, kita klik, kemudian kita pilih. Ini akan otomatis melakukan download ya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah tampilan Mendeley Desktop yang sudah kita download. Kemudian kita buka saja ya, kita buka. Setelah itu kita buka, karena saya sudah ada Mendeley Desktop, jadi saya tinggal buka Mendeley Desktopnya saja. Kemudian saya buka. Nah, ini adalah beberapa artikel yang sudah saya masukkan ke sini. Ada beberapa artikel ilmiah. Namun karena kita akan mulai dari awal, jadi nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Setelah melakukan install Mendeley Desktop, nanti tampilannya seperti ini. Kita tinggal klikkan saja ya. Di sini kita tinggal klikkan saja itu di tools. Nah, di tools ini adalah beberapa plugin ya. Plugin yang bisa digunakan untuk di Word. Jadi kalau misalnya punya saya ini MS Word plugin, ada tulisannya uninstall MS Word plugin. Artinya bahwa punya saya ini sudah terdapat Mendeley di Word-nya. Kita buka saja Word ya, Word. Jadi nanti bagi teman-teman yang ingin melakukan install di Word-nya, agar di Word-nya itu ada tampilan Mendeley, teman-teman bisa klik tools, kemudian nanti pilih yang kedua ini ya. Nanti ada tulisannya install MS Word plugin. Nah, kemudian next saja. Nanti akan muncul tampilan awalnya di sini. Di sini kita di toolbarsnya sini kita pilih reference. Kita pilih reference. Nah, di sini ada beberapa reference, namun karena kita sudah melakukan install plugin, maka dia akan otomatis tampilannya seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini tampilannya seperti ini. Dan kita bisa membuat suatu citasi ataupun citasi itu dalam artian kutipan ya, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan pengutipan pada artikel ilmiah, baik
artikel ilmiah maupun kita ambil dari buku atau referensi yang lain, kita harus mengutipnya ya, menunjukkan bahwa kita tidak mengambilnya secara langsung. Jadi kita kutip, kemudian kita ambil citasinya bahwa yang kita tulis itu dari sumber yang kita ambil. Jadi tidak kita copy paste langsung. Jadi tetap kita harus mencantumkan sumbernya itu. Saya akan mencontohkan, kita coba mengambil sumber dari Google Scholar, karena sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara membuka Google Scholar di video sebelumnya. Jadi kita langsung saja ya, kita buka Google Scholar. Kita buka Google Scholar. Ini kita buka. Nah, kita coba kita ingin mengambil, misalnya kita ingin mengambil artikel yang berkenaan dengan dunia pendidikan. Saya coba contohkan pendidikan karakter ya, pendidikan karakter. Nih, saya coba. Di sini ada beberapa referensi yang sudah kita lihat di Google Scholar. Kemudian kita langsung saja untuk tahunnya kita ambil 5 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kemudian kita telusuri. Oke, di sini akan ada sekitar 52.000 pencarian. Kita bisa lihat di sini dari berbagai referensi, dari buku, dari jurnal maupun dari referensi yang lain. Nah, misalnya kita mau mengambil dari sini ya, ngambil dari yang banyak dirujuk. Di sini ada sekitar 476 kali. Nah, yang berjudul Pendidikan Karakter menurut Kemendikbud. Nah, caranya teman-teman, saya akan berbagi bagaimana cara mengutipnya agar bisa ditampilkan di Mendeley. Jadi caranya di sini kan ada tulisan simpan, ada petik kutip, kemudian rujuk. Nah, kita tinggal klikkan aja, kita klik kutip. Kita klik kutip. Di sini di bawah sini ada berbagai macam contoh jenis penulisan dari MLA, AP style ya, jadi beberapa style ya, ISO 690. Kemudian di sini ada filenya ya, dalam bentuk ini ya, dalam bentuk bibtex, kemudian endnotes, ada juga refman sama refwalk. Nah, kita pilih refman. File refman ini nanti akan diterjemahkan dalam bentuk RIS ya, yang sehingga dapat dibaca oleh Mendeley. Jadi kita klikkan refman ya. Misalnya gini, misalnya kita buka dulu ya, kita buka dulu artikelnya. Di sini sudah ada PDF-nya, jadi memudahkan kita untuk melakukan pengambilan artikel. Nah, ini sudah terdownload secara otomatis artikelnya. Nanti kita coba ambil artikel yang kita inginkan. Nah, di sini sudah keluar artikel yang kita inginkan, yang berjudul Pendidikan Karakter menurut Kemendikbud. Misalnya yang kita akan ambil itu adalah dari isinya ya. Ini ada metodenya, kemudian dari hasil dan pembahasan. Nah, yang kita ambil itu misalnya pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Nah, kita copy paste yang ini, kita copy paste. Kemudian kita pastekan di sini ya. Kita pastekan sini. Kemudian, nah kalau kita pastekan, saran saya jangan kita pastekan mentah-mentah. Teman-teman diusahakan untuk melakukan paraphrase. Paraphrase dalam hal ini mengubah kalimatnya ini, tapi dengan makna yang sama. Nah, nanti kita lebih fokus ke Mendeley dulu ya teman-teman. Jadi bagaimana kita cara mensitasinya? Ini diambil dari sumber yang mana? Cara mensitasinya itu adalah kita sudah ngambil dari sini ya teman-teman. Kita ngambil dari artikel yang ini. Nah, cara mensitasinya tadi ya, kita kembali ke Google Scholar. Tadi kita ngambil dari Journal ID ya. Kita kutip. Nah, kita klik kutip. Kemudian di sini ada refman. Refman kita klik aja, dia akan download secara otomatis. Ya.
Nah, ini ada Scholar 7 ya. Kenapa ada 7? Karena yang sebelumnya saya sudah melakukan citasi juga. Kita save aja yang 7 ya. Nah, setelah itu dia akan terdownload. Kemudian kita masukkan ke Mendeley. Cara memasukkannya ke Mendeley desktop adalah adalah ini ya, ada add, ada tulisan add di sini ya, tulisan add kecil. Kemudian ada tanda panah yang kecil ini, kita klikkan aja. Kemudian kita ambil add file. Kita pilih add file, klik. Kemudian kita cari yang tadi. Ini sudah ada Scholar 7. Kita klik. Kemudian kita open. Nah, di sini kan kita bisa lihat ini sudah kita ambil, kita masukkan ke Mendeley desktop. Namun di sini sepertinya masih metadatanya masih tidak terlalu lengkap. Jadi kita lengkapi dulu metadatanya sehingga kita mendapatkan artikel yang lengkap dan sempurna. Caranya kita klik kanan, kemudian kita update details. Nah, ini akan secara otomatis akan muncul ya. Ini akan secara otomatis akan melengkapi metadatanya sehingga artikel yang kita kutip dan kita ambil masukkan ke Mendeley desktop ini akan lengkap ya, lebih berisi. Oke, karena kita sudah memasukkan artikel ini judulnya adalah pendidikan karakter menurut Kemendikbud. Oke, kita langsung citasi aja. Kita kembali ke Word, kemudian kita cari insert citasi. Nah, kita cari di reference. Nah, ini adalah reference. Kemudian insert citasi. Nah, tadi judulnya coba kita cek lagi ya, judulnya di Mendeley desktop pendidikan karakter menurut Kemendikbud. Nah, pendidikan karakter menurut, kita cari aja di bawah. Ini kan sudah ada ya. Ini di sini ya teman-teman, pendidikan karakter menurut Kemendikbud. Kita klik, kemudian kita oke. Maka akan otomatis seperti ini ya teman-teman, keluar seperti ini. Saya sarankan untuk kalimatnya jangan sama persis ya dengan yang kita copy paste. Kalau saya sarankan teman-teman untuk melakukan paraphrase ya, lagi-lagi paraphrase. Karena nanti kalau kita tidak paraphrase, ketika nanti akan diuji di Turnitin, maka Turnitinnya itu akan terdeteksi melakukan plagiasi. Oke. Kemudian misalnya kita akan menuliskan yang lain, kita ambil beberapa sumber yang lain lagi. Saya kurang pengen referensi yang lain ya. Kita klikkan aja ini ya. Misalnya kita mau ambil yang ini ya, pelaksanaan penguatan pendidikan. Kita kutip, kemudian kita refman, kita ambil lagi ya, refman. Ini ya, Scholar 8. Ini tulisannya adalah pelaksanaan penguatan ya. Penguatan pendidikan. Oke. Nah, misalnya kita sudah paraphrase, misalnya kita paraphrase RX gini ya, sembarang ya, kita coba sembarang dulu. Nah, di sini jangan lupa kita masukkan lagi ya. Tadi kita masukkan ke add files yang nomor 8 karena tadi nomor 7. Nah, ini masih metadatanya masih kurang lengkap. Kita lengkapi dulu. Kita klik kanan, kemudian kita update details. Nah, sampai lengkap seperti ini, kemudian baru kita bisa melakukan pengutipan ya. Kemudian kita kutip ya. Kita kutip, tadi judulnya itu adalah pelaksanaan penguatan pendidikan. Kita ambil, kita citasi pelaksanaan penguatan pendidikan. Yang ini ya, teman-teman bisa lihat. Kita klikkan oke. Nah, jangan lupa ini dikasih spasi ya teman-teman, kasih spasi seperti ini ya. Jadi tanda kurung itu dikasih spasi ya sebelum tanda kurung. Oke, kemudian caranya setelah itu kita sudah, ini adalah contohnya cara membuat citasi. Nanti teman-teman bisa mencobanya ya di rumah atau di tempat yang lain. Mungkin ini ya, semoga bermanfaat. Namun saya akan membantu teman-teman untuk membuat daftar pustaka atau reference secara otomatis. Kita ambil dari Mendeley. Biasanya ada pakai Zotero
atau yang lainnya. Tapi kita coba mendelay ya, reference. Nah, kita klikkan aja kursornya sampai bawah, di bawah ini. Kemudian di sini ada tulisannya insert bibliografi. Kita klik insert bibliografi. Nah, dia akan otomatis. Ini adalah kalau yang di sini ada style. Stylenya kan ada yang kita menggunakan style IEEE. Ada di sini ada juga American yang ini ya. Jadi banyak sekali ya gaya penulisannya. Tapi kita menggunakan yang sering aja digunakan adalah IPA style ya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi otomatis dia. Jadi nanti ketika kita melakukan penulisan lagi kemudian kita citasi, nanti akan otomatis di bawah ke bawah lagi dia menyesuaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman dapat manfaatkan, saya juga dapat pahalanya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.